dimasukin dalam kuburnya. Begitu kuburan ditutup, dihampiri oleh malaikat Munkar wa Nakir. Munkar wa Nakir Datang kepada dia. Ini orang ini bercerita, sungguh ketika dalam mimpi saya dibangunkan oleh Munkar wa Nakir, ditanya, "Man rabbuka?" Ketika saya nggak tahu harus menjawab bagaimana, grogi. Tahu-tahu datang Imam Al-Haddad di hadapan saya, menghalangi antara saya dengan malaikat tersebut yang mau nyiksa saya. Dia bilang, Imam Al-Haddad bilang, "Stop. Hadza min ashabina." Ini mayit nih, sahabat saya. Tuh malaikat mundur, marhaba, marhaba, jalan. Gitu. Rasulullah pernah bersabda terkait dengan penyempitan kubur. Kemudian di situ menyebutkan yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah bersabda, seandainya ada manusia yang bisa selamat dari himpitan kubur, maka ketahuilah bahwa Sa'ad bin Mu'az lah yang akan selamat dari himpitan kubur. Kenapa Rasulullah sampai bersabda seperti itu? Karena dalam riwayat lain Rasulullah bersabda bahwa ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, maka arsy-Nya Allah Azza wa Jalla itu bergetar. Ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan sahabat yaitu Sa'ad bin Mu'az. Akan tetapi beliau juga tetap mendapatkan himpitan kubur, teman-teman. Artinya kalau Sa'ad bin Mu'az saja tidak selamat dari himpitan kubur, apalagi manusia-manusia model kita. Lalu dengan begitu mudahnya membuat kisah-kisah palsu, kisah-kisah khurafat, mengatakan ruhnya Habib Abdullah Al-Haddad mengusir malaikat Munkar Nakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Bicara tentang oknum-oknum habaib ini kadang memang berlebihan, teman-teman ya. Sangat-sangat berlebihan, apalagi ketika menyampaikan kisah-kisah khurafat mereka yang mereka sebut sebagai karamah para wali, super luar biasa, sampai melebihi mukjizat para nabi, para rasul ya, melebihi kemuliaan para sahabat nabi yang jelas dijamin masuk surga, mengungguli para imam-imam mazhab, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim yang mereka jelas ilmuannya sampai dengan detik ini, teman-teman, bisa dinikmati oleh umat. Kemudian teman-teman, tidak aneh lagi bagi karangan mereka, para habib-habib ini sangat mengagung-agungkan atau sangat mempercayai yang namanya mimpi, teman-teman. Nah, itulah yang akan kita reaction kali ini, teman-teman, terkait masalah mimpi. Diceritakan bahwa ada salah seorang yang meninggal dunia. Jadi di dalam mimpinya itu seolah-olah dia meninggal dunia. Kemudian didatangi oleh malaikat Munkar Nakir, dan ketika ditanya tentang pertanyaan kubur, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dia bingung katanya mau jawab apa. Kemudian seketika itu datanglah ruhnya Abdullah Al-Haddad ya, salah seorang habaib yang dia sangat cintai. Kemudian katanya Habib Abdullah Al-Haddad ini mengusir malaikat Munkar Nakir dan tidak jadi bertanya kepada si mayat tersebut. Ini subhanallah, teman-teman ya. Ini bentuk pengingkaran terhadap firman Allah Azza wa Jalla, kemudian hadis-hadis Nabi yang sahih terkait dengan adanya pertanyaan malaikat Munkar Nakir, kemudian adanya siksa kubur. Coba antum bandingkan sekarang dengan dalil ini ya. Rasulullah bersabda, apabila seorang mayit dimasukkan ke dalam kuburannya, kemudian sudah pergi berlalu orang-orang yang mengantarkan jenazahnya, kemudian akan datang dua malaikat yang akan bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kemudian ketika orang tersebut mampu menjawab pertanyaan Munkar Nakir, maka dia akan selamat dari azab kubur, meskipun tetap melalui penyempitan kubur. Kemudian teman-teman, ketika seorang tidak mampu menjawab pertanyaan kubur dari malaikat Munkar Nakir, maka di situ disempitkan kuburannya, kemudian dihancurkan seluruh tulang belulangnya. Ini yang akan terjadi, teman-teman, ketika seorang mayat tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Lalu orang ini ya begitu mudahnya yaitu mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad mengusir malaikat Munkar Nakir. Subhanallah. Teman-teman, antum perhatikan ya. Rasulullah pernah bersabda terkait dengan penyempitan kubur. Kemudian di situ menyebutkan yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah bersabda, seandainya ada manusia yang bisa selamat dari himpitan kubur, maka ketahuilah bahwa Sa'ad bin Mu'az lah yang akan selamat dari himpitan kubur. Kenapa Rasulullah sampai bersabda seperti itu? Karena dalam riwayat lain Rasulullah bersabda bahwa ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, maka arsy-Nya Allah Azza wa Jalla itu bergetar. Ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan sahabat yaitu Sa'ad bin Mu'az. Akan tetapi beliau juga tetap mendapatkan himpitan kubur, teman-teman, meskipun
beliau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Akan tetapi ada penjelasan dari para ulama, himpitan kubur bagi orang-orang beriman, orang-orang yang akan menjadi calon penghuni surga, itu hanya himpitan sesaat saja. Setelah itu mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang terus-menerus di alam kuburannya. Sebaliknya teman-teman, orang yang mendapatkan himpitan kubur dikarenakan tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah bersabda, seandainya ada orang yang bisa selamat dari himpitan kubur, maka ketahuilah bayi-bayi yang baru meninggal dunia itulah yang akan selamat dari himpitan kubur. Artinya teman-teman, kalau Sa'ad bin Mu'adz saja tidak selamat dari himpitan kubur, kalau bayi saja yang meninggal tanpa membawa dosa tetap mengalami himpitan kubur, apalagi manusia-manusia model kita. Lalu dengan begitu mudahnya membuat kisah-kisah palsu, kisah-kisah khurafat mengatakan rohnya Habib Abdullah Al-Haddad mengusir malaikat mungkar nakir. Subhanallah, ini jelas teman-teman bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita simak videonya, ini dia. Terakhir, ada dulu satu orang, dia jadi hakim. Ini Habib Umar cerita. Pas ceritanya waktu di Nabiullah Hud, kita ada di situ, dan pernah cerita waktu di Indonesia juga, dan berkali-kali dah cerita dah hal yang semacam ini, kita banyak dengar. Terakhir itu waktu ziarah Nabi Hud kemarin di bulan Sya'ban, depan kita Habib Umar cerita pas saat lagi ceramah ziarahnya Ahmad bin Zain atau ziarah Imam Al-Haddad, ada satu orang hakim qadhi. Akhirnya dia taubat, dia insaf, dia tinggalin segala hal itu, dia taubat. Kemudian hatinya terikat dengan Imam Al-Haddad, ngikut kepada Imam Al-Haddad, berguru kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Cuma tuh sering dia sakit kambuhan. Apa sakitnya? Tangannya suka nyeri, sakit. Kadang saking sakitnya itu sampai nggak bisa tidur malam. Itu kalau udah parah sakitnya, dia datang ke Imam Al-Haddad pas lagi hadir majelis, sekalian, Habib doain jari saya, sakit nyeri banget. Allah Haddad bilang, lah biarin aja. Kenapa? Itu jari yang ente pakai untuk nulis fatwa-fatwa yang menyesatkan umat, fatwa-fatwa buat ngambil haknya orang lain, ya, dipakai buat kezaliman itu jari. Ya udah, itu kafarah di dunia. Diam, nyeri lagi, sakit, datang lagi, digituin lagi oleh Imam Al-Haddad. Sampai tuh orang sekali tuh malam udah sakit nggak ketahanan, dia mikir Habib Ahlul Bait di dunia aja nggak bisa ngasih manfaat, apalagi di akhirat. Dalam hati dia ngomong begitu. Dalam hati, aneh nyeri kayak begini masa nggak mau didoain? Kalau di dunia aja nggak bisa ngasih manfaat buat jari satu, didoain, apalagi di akhirat. Oh, itu tidur sambil mengkal hatinya, sedih, tidur. Dalam tidur seolah-olah tuh dia meninggal dunia. Dimasukin dalam kuburnya. Begitu kuburan ditutup, dihampiri oleh malaikat mungkar wa nakir. Mungkar wa nakir Datang kepada dia. Ini orang ini bercerita, sungguh ketika dalam mimpi saya dibangunkan oleh mungkar wa nakir, ditanya, "Man rabbuka?" Orang kalau cuma ngandalin hafalan, ngandalin ilmu, bakalan hancur, bakalan habis, nggak bakalan selamat di dalam kuburannya. Jangankan dengar suara mereka, lihat mukanya aja bisa semaput, nggak bakalan bisa ngomong, apalagi dengar suaranya mungkar wa nakir. Kalau cuma ngandalin zahirnya doang, kagak ada keramat, nggak ada bantuan dari Allah, nggak bakalan bisa selamat. Ketika saya nggak tahu harus menjawab bagaimana, grogi, tahu-tahu datang Imam Al-Haddad di hadapan saya, menghalangi antara saya dengan malaikat tersebut yang mau nyiksa saya. Dia bilang, Imam Al-Haddad bilang, stop, hadza min ashabina, ini mayit nih sahabat saya. Tuh malaikat mundur, marhaba, marhaba, jalan. Gitu. Terbangun tuh orang sambil mesem, ya, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, anda punya Imam Al-Haddad, anda punya Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semuanya pulang ke sini bawa Imam Al-Haddad. Kalau nggak tahu lagi mau kemana kita, mau ke jalan yang mana kita. Orang pada bingung, orang pada galau. Allahu Akbar. Lakin insya Allah berkatnya mereka, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai pecinta, pengikut sejati mereka. Gimana? Antum sudah simak baik-baik ya.
Jadi jelas teman-teman, mereka memang sebagian akidah mereka dibangun di atas mimpi. Kenapa kita mengatakan begitu? Karena memang terkait dengan alam kubur, hari kiamat, masalah roh, alam gaib itu harus diyakini bahwa itu memang benar adanya, dan itu masuk kategori bagian akidah. Dan jelas dalil-dalil yang saya sudah sampaikan di awal ya, ketika Mungkar Nakir bertanya kepada seorang mayit kemudian tidak mampu menjawab, maka dia akan disempitkan kuburannya, kemudian mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla, dan ini harus diyakini. Kemudian hadis yang lain ya, bahwa Rasulullah bersabda, jika ada seorang bisa selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'az dan bayi yang baru meninggal yang akan selamat dari himpitan kubur. Ini menunjukkan teman-teman, tidak ada yang bisa lolos dari pertanyaan malaikat Mungkar wa Nakir. Lalu orang ini membenarkan adanya mimpi, yaitu karena saking cintanya kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian ketika dia meninggal dunia didatangi oleh malaikat Mungkar Nakir, ternyata pertanyaan malaikat Mungkar Nakir itu tidak bisa dijawab. Kemudian ketika akan disiksa katanya, datanglah dari ruh Habib Abdullah Al-Haddad membantunya dan mengusir dari Mungkar Nakir. Subhanallah. Ini sangat bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa Habib Abdullah Al-Haddad ini ya? Begitu mudahnya mengusir malaikat Mungkar wa Nakir, sedangkan Sa'ad bin Mu'az yang jelas keluar dari lisan Rasulullah, yang ketika beliau meninggal dunia arsy-Nya Allah Azza wa Jalla bergetar. Tapi tetap Sa'ad bin Mu'az juga mendapatkan pertanyaan kubur dan tetap mendapatkan penyempitan kubur meskipun hanya sesaat, dan setelah itu akan mendapatkan kenikmatan terus menerus. Ini berbahaya teman-teman kalau ada keyakinan seperti itu. Dengan mencintai salah seorang habaib, salah seorang wali dari kalangan mereka, kemudian meyakini bahwa bisa membantu kita di alam kubur terkait dengan masalah malaikat Mungkar Nakir. Ini sangat-sangat berbahaya teman-teman ya, karena ini merupakan akidah yang wajib untuk diyakini akan adanya pertanyaan malaikat Mungkar wa Nakir. Dan ketahuilah teman-teman, yang mampu menjawab pertanyaan malaikat Mungkar Nakir bukan dengan hafalan ya, tapi dengan amal soleh, dengan tauhid yang kita kerjakan ketika kita berada di alam dunia. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Ibrahim, Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Azza wa Jalla meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh maksudnya di sini teman-teman, tafsiran dari ayat ini yaitu Allah Azza wa Jalla akan memudahkan bagi para mayit ya untuk menjawab pertanyaan malaikat Mungkar Nakir, yang ketika dia masih berada di dunia dia beramal soleh ya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini yang akan diperoleh oleh si mayit ketika berada di dalam kuburannya, yaitu kemudahan dari Allah Azza wa Jalla menuntun lisannya untuk mudah menjawab pertanyaan malaikat Mungkar wa Nakir. Meskipun mungkin di dunia tidak dia hafalkan siapa Tuhanmu, dia tidak menghafalkan teman-teman, tapi yang bisa menjawabnya adalah iman dan amal soleh. Kemudian subhanallah, yang dikatakan oleh Habib ini dalam video ini, kalau tidak ada Habib-Habib ini, kalau tidak ada syafaat dari mereka, lalu bagaimana jadinya kita di dalam kubur? Allahu Akbar. Lalu Anda lupakan Allah Azza wa Jalla tempat mohon pertolongan ya. Bukankah ketika kita masih hidup kita bisa mohon kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah selamatkanlah aku dari siksa kubur ya, selamatkanlah aku ya Allah dari siksa malaikat Mungkar Nakir. Kita bisa berdoa seperti itu, mengandalkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita beramal soleh, menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu dengan mudahnya orang ini membuat statement, kalau tidak ada mereka-mereka Habib Abdullah Al-Haddad, lalu bagaimana jadinya kita di alam kubur? La ilaha illallah teman-teman. Kalau memang kita mengandalkan manusia, maka tentu manusia yang termulia yang kita andalkan, yaitu Rasulullah SAW, kemudian para sahabat Nabi, para ulama yang jelas keilmuannya, yang soleh.
Ngapain dengan Abdullah Al-Haddad ini teman-teman? Orang nggak jelas siapa mereka. Kemudian dijadikan andalan ya, bisa memberikan kita syafaat, membantu kita di alam kubur untuk mengusir malaikat mungkar wa nakir. Subhanallah. Ini keyakinan apa teman-teman? Inilah berbahayanya kalau kita punya sifat ghulu, selalu membenarkan junjungan kita ya, padahal jelas-jelas junjungan mereka banyak sekali penyimpangannya, bukan hanya terkait masalah penyimpangan kecil, bahkan sudah sampai menyentuh masalah akidah, adanya siksa di alam kubur, adanya pertanyaan kubur. Ini jelas teman-teman, kalau kita perhatikan ya statement dari video ini seolah-olah mengingkari ya hadis-hadis Nabi, yang mana Rasulullah menjelaskan ketika seorang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, kemudian Allah Azza wa Jalla akan menyiksanya ya melalui para malaikat-malaikatnya. Ini diingkari otomatis teman-teman ya, karena mereka mengatakan ya di dalam mimpi tersebut ada ruhnya Abdullah Al-Haddad datang kemudian mengusir malaikat mungkar wa nakir. Ini berarti yaitu menolak dalil-dalil yang jelas tentang adanya siksa kubur melalui malaikat mungkar wa nakir. Allahu Akbar. Ini sangat berbahaya teman-teman, sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Makanya jangan terkecoh dengan penampilan, dengan surban, dengan gamis, kemudian dengan penyampaian yang lemah lembut. Enggak, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah apa yang disampaikan itu bersesuaian tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Mau dia pakai cara lembut ya, cara yang lebih tegas lagi, asalkan jangan keras dan jangan kasar ya, jangan kasar. Ini yang kita maksud adalah tegas itu biasanya ada karakter seorang ustadz, kiai yang kencang ketika menyampaikan dakwah teman-teman, itu nggak masalah. Mungkin itu karakternya sendiri. Yang jelas adalah yang dia sampaikan itu bersesuaian tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini kadang ada orang yang disebut sebagai habaib atau wali, penyampaiannya lemah lembut, tapi kalau ditelusuri perkataannya sangat menyesatkan. Apalagi yang ada di dalam video ini teman-teman. Allahu Akbar ya. Itulah gambaran dari mereka teman-teman ya. Sampai dalam alam kubur pun bisa dipermainkan dengan kewalian dari habib-habib mereka, dengan kehebatan dari karamah habib-habib mereka. Subhanallah. Allah Akbar. Kita hanya bisa mengelus dada teman-teman melihat fenomena yang terjadi di kalangan mereka ya. Bagaimana ceramah-ceramah mereka, statement-statement mereka. Apa mereka nggak sadar teman-teman bahwa ucapan mereka ini bertentangan dengan dalil? Allah Akbar ya, tapi itulah mereka teman-teman. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua, dan terus kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk membimbing kita ya, membimbing kaum muslimin ke jalan yang lurus. Jangan mudah terkena doktrin, jangan mudah terkena pembodohan. Dan sekali lagi teman-teman, meskipun mereka seperti itu, mereka adalah saudara muslim kita. Secara khusus saya pribadi mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla meluruskan akidah para habib-habib ini teman-teman. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.